Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa innash syukra lillah wa innats tsanaa'a kullahu lillah. Summa shalatu wassalamu ala Rasulillah ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah alaihi afdalus salati wa atammut taslim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah untuk kami agama kami sebagai pelindung semua urusan kami. Perbaikilah untuk kami dunia kami ya Allah sebagai tempat kehidupan kami sekarang ini. Perbaikilah akhirat kami ya Allah sebagai tempat kembali kami untuk selama-lamanya. Jadikanlah kehidupan ini tempat bertambahnya semua kebaikan untuk kami, dan jadikanlah kematian sebagai tempat beristirahat buat kami dari semua bentuk keburukan. Allahumma amin. Amma ba'd. Para jamaah peserta pengajian, pemirsa channel TV, channel dakwah Islamiyah di Facebook, a'azzakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala malam ini kembali kita hadir mengikuti majelis ilmu, majelis an-nasihah yang kita doakan semoga diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala ini. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga dan sahabat beliau dan pengikut setia beliau sampai dunia kiamat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kajian kita dalam kitab Al-Usulul Tsalatsah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah masih membahas tentang ma'rifatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengajian kita yang lalu, 2 pekan yang lalu, terakhir kita sampai pada pembahasan bahwa Nabi kita SAW pada akhirnya wafat ya, di Madinah. Namun agamanya tetap berlaku. Agama yang beliau bawa, agama Islam tetap berlaku sampai dunia kiamat. Kemudian isi daripada agama Islam itu adalah semua bentuk kebaikan ya. Semua bentuk kebaikan yang akan didapatkan oleh manusia di dunia dan di akhirat telah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam ajaran Islam ini. Dimulai dari tauhid dan semua yang dicintai dan yang diridhai oleh Allah tabaraka wa taala.
Kemudian semua bentuk keburukan yang dapat mendatangkan bahaya kepada manusia di dunia dan di akhirat juga sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, sudah diperingatkan oleh Rasulullah SAW untuk dijauhi. Mulai dari kemusyrikan, perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu, dan semua yang dibenci dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa. Ya, tidak ada lagi kebaikan yang dicari kecuali sudah ada penjelasannya dalam Islam. Dan tidak ada keburukan yang mau dihindari kecuali semua sudah dijelaskan dalam Islam. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah, ba'athahu Allahu ilan nasi kaffah. Waftarada ta'atahu ala jami'is thaqalainil jinni wal ins. Wad dalilu qawluhu ta'ala, qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Artinya, ba'athahu Allahu ilan nasi kaffah. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah kepada semua manusia. Jadi kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berlaku untuk seluruh manusia. Mulai dari yang ada di zaman beliau sampai dunia kiamat. Tidak dibatasi oleh suku tertentu, bangsa tertentu, negeri tertentu. Walaupun memang beliau adalah orang Arab dan Al-Quran dan Sunnah ini berbahasa Arab. Akan tetapi kandungannya, isinya, ajaran Islam ini, Al-Quran dan Sunnah ini berlaku untuk semua manusia. Inilah salah satu keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum beliau. Sebagaimana yang kita ketahui dan kita yakini bahwa semua nabi dan rasul itu mulia. Manusia pilihan semua dibanding yang bukan nabi dan rasul. Ya toh? Akan tetapi kemuliaan para nabi dan rasul itu bervariasi. Berbeda-beda antara satu rasul dengan rasul yang lain. Allah tabaraka wa taala berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah para rasul, kami beri kemuliaan kepada sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dalam ayat yang lain, walaqad faddalna ba'dhan nabiyyina ala ba'd. Dan sungguh kami, kata Allah, telah memuliakan, mengistimewakan nabi-nabi itu sebahagian atas sebagian yang lain. Nah, yang paling istimewa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang sahih beliau pernah bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam
wala fakhar. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Saya, kata beliau, pemimpin, penghulu semua anak cucu Adam, tapi saya tidak sombong. Saya tidak boleh sombong. Dari sini hadis ini memberi pelajaran kepada kita bahwa kalau ada manfaatnya, kalau kita menyebut kelebihan kita yang diperlukan, dibolehkan dengan tetap menjaga hati. Dan jangan terlalu sering. Betul-betul dilihat ada manfaatnya yang sangat berpengaruh untuk dakwah, baru boleh menyebut kelebihan dengan tetap menyatakan bahwa ini bukan kesombongan, ini bukan ujub. Karena itu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Nah, di antara keistimewaan beliau ini adalah ini. Beliau diutus untuk seluruh manusia. Ada hadisnya itu. Utitu khamsan lam yu'ta nabiyun qabli atau kama qala sallallahu. Saya diberikan 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum. Salah satunya ini. Bu'ithu ilan nasi kaffah. Aku, kata Nabi, diutus kepada seluruh manusia. Baik. Nah, apa cakupan dari terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia? Maksudnya itu pertama, semua manusia yang ada di zaman beliau sampai dunia kiamat wajib menerima ajaran Islam. Wajib menerima ajaran Islam. Tidak ada yang boleh mengatakan bahwa orang ini biar tidak beragama Islam tidak dituntut oleh Allah. Tidak ada. Tidak ada. Makanya semua orang yang di luar Islam disebut kafir. Jangan lagi kita ragu-ragu mengatakan semua orang yang di luar agama Islam itu kafir. Dan kalau mati dalam kondisinya begitu, dipastikan masuk neraka. Dipastikan masuk neraka. Bukan kita yang pastikan, karena orang liberal bilang, kaukah yang punya neraka? Bukan saya yang punya neraka, tetapi Allah bilang. Mau diapa? Jelas sekali dalam Al-Quran. Jelas sekali Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih mengatakan hal itu. Dalam waktu yang sama, orang tidak boleh dipaksa masuk Islam. La ikrah fid din. Coba lihat. Agama kita menetapkan bahwa semua orang harus memeluk agama Islam kalau mau selamat, tapi jangan dengan paksa. La ikraha fid din. Yang harus dilakukan adalah dakwah, penjelasan. Makanya lanjutan ayat, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak boleh orang dipaksa masuk Islam karena sudah jelas mana petunjuk, mana kesesatan. Jadi yang harus dilakukan adalah menyebarkan petunjuk Allah. Perjelas petunjuk Allah, perjelas kesesatan. Sudah itu la ikraha fid din. Silakan manusia berpikir. Silakan manusia berpikir. Mau memilih jalan keimanan selamat, mau memilih jalan kekufuran ya celaka. Surah Al-Kahfi ayat 29. Jadi semua manusia tidak boleh ada yang merasa dikecualikan dari
syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang terjadi di masa lampau bahwa misalkan berbeda syariatnya Nabi Musa dan Nabi Khidir ya. Sehingga Nabi Musa alaihissalam heran kenapa Nabi Khidir membunuh, kenapa Nabi Khidir melubangi perahu dan sebagainya kan begitu. Iya, karena ada perbedaan syariat di kalangan keduanya, di antara keduanya. Nah, tidak boleh ada yang berkeyakinan sekarang bahwa ada orang tertentu, ada golongan tertentu syariatnya sendiri. Tidak. Harus ikut kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, semua manusia yang mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhak mendapatkan janji Allah. Artinya jangan sampai ada yang berpikir bahwa hanya dulu itu janji Allah berlaku. Riolom itu na di pamenang agama selenge, riolom itu na tulungi pengalatala atanna. Murusuengi agama na ini makokoi de na. Tidak. Tidak. Selama namanya manusia, ya, dari suku manapun, dari bangsa manapun, dan zaman apapun, ketika mengikuti ajaran Islam ini, dia berhak mendapatkan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Jadi apa yang Allah pernah berikan kepada nabinya dan sahabat-sahabatnya, Allah juga berjanji akan berikan kepada umat Islam sekarang dan seterusnya. Iya. Sebaliknya, siapa yang menolak ajaran Islam ini, siapa yang tidak mau ikut kepada ajaran Islam ini, dia juga berhak mendapatkan ancaman Allah. Mari kita renungkan firman Allah dalam surah Saba ayat 28. Surah Saba ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad illa kaffatan linnas, kecuali untuk seluruh manusia. Untuk apa? Basyir. Pembawa berita gembira, wa nadhira, sekaligus pembawa ancaman. Seluruh manusia. Itu. Jadi siapapun yang ikut ajaran Islam itu berlaku untuk seluruh manusia. Manfaatnya, jaminannya, ya, di dunia dan di akhirat. Sebaliknya siapapun yang menentang ajaran Islam, dia akan celaka. Karena itu kita tidak boleh melihat suku tertentu, ya. Taruhlah karena agama Islam ini sumbernya dari Arab, ya. Lalu ketika ada orang Arab misalkan nakal, tidak saleh, terus kita bilang, orang Arab itu nabian. Orang apa kita Abu Lahab? Ya Pak ya? Kita ini arak na dia kitangi. Akan afugau. Ya. Biar orang yang ada di pegunungan Papua sana. Tapi dia saleh, dia selamat. Dan biar dia hidup di Mekah, di Madinah, walaupun di Mekah, di Madinah tidak ada kafir yang secara lahiriah, ya, tidak boleh. Adapun hatinya Allah lah yang tahu. Tidak boleh kita melihat suku tertentu keislaman. Bedakan, umpamanya Al-Quran berbahasa Arab, hadis berbahasa Arab, bedakan dengan orang Arab itu sendiri.
Tahukah kita para jamaah bahwa banyak orang Arab tidak tahu mengaji? Mana boleh? Boleh tahu itu. Sebagaimana orang Indonesia tidak tahu membaca bahasa Indonesia. Begitu. Iya. Banyak orang Arab tidak tahu. Banyak orang Arab tidak tahu lagi menggunakan bahasa Arabnya yang benar. Yang disebut bahasa Arab fusha. Karena untuk memahami Al-Quran dan hadis yang mesti dipakai itu adalah bahasa Arab yang asli. Nah, salah satu perjuangannya orang kafir melalui al-ghazul fikri, penghancuran pemikiran, adalah bagaimana bahasa Arab yang asli itu dihilangkan. Dan yang banyak berlaku adalah bahasa Arab pasaran, ammiyah. Yang kalau bicara, biar kita yang tahu bahasa Arab yang asli, tapi tidak pernah tinggal di Arab, tidak ditahu apa nak bilang. Pada bahasa Inggris. Kan asli. Nah sebaliknya, orang tahu bahasa Arab ammiyah, tapi kalau dikasih bahasa Arab resmi dia tidak bisa. Beberapa kali saya temukan ada orang begitu. Katanya pernah tinggal di Arab. Saya kasih bahasa Arab resmi, tidak bisa jawab. Waduh. Karena itu banyak orang Arab sekarang tidak paham juga Al-Quran. Astagfirullah. Ini bukan fitnah, ini pengakuan orang-orang dari sana. Tidak pahami juga hadis. Kenapa? Karena dia tidak paham lagi bahasa Arabnya yang resmi. Bahaya, hebatnya ini orang kafir. Iya. Tidak paham. Apa artinya ra'aital ladzi yukadzibu? Dia tidak tahu. Dia tidak tahu lagi. Iya. Itu yang ingin saya tegaskan. Jadi jangan lihat suku tertentu. Intinya siapapun yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW, dia akan selamat. Dan siapa yang menolaknya, dia akan celaka. Kaffatan linnas basyiran wa nadhiran. Yang ketiga, penjelasan dari terutusnya Nabi SAW untuk seluruh manusia, bahwa kalau itu sudah disyariatkan dalam Islam, tidak bisa lagi selalu dia katakan bahwa itu budaya Arab, itu tradisi Arab. Kalau memang pada awalnya tradisi Arab, tapi sudah ditetapkan menjadi syariat Islam, maka dia sudah harus berlaku kepada seluruh manusia. Kan ini salah satu isu yang digembar-gemborkan oleh orang-orang liberal itu, sekuler itu. Jangan semua ajaran Islam diikuti, karena ada di antaranya itu tradisi Arab. Waduh. Nah, seperti jilbab bagi wanita muslimah, itu selalu dikait-kaitkan bahwa di Arab kan banyak debu, banyak pasir, begitu Pak ya? Makanya diwajibkan. Di Indonesia aman-aman saja. Jadi kalau tidak jilbab, tidak ada juga masalah katanya. Tidak bisa begitu. Yang kedua, bukan semata-mata itu. Bukan semata-mata itu lalu wanita disuruh menutup semua auratnya. Semua anggota tubuhnya. Ya, begitulah. Intinya bahwa biar awalnya tradisi Arab, tapi sudah ditetapkan menjadi syariat Islam dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak bisa lagi dilihat tradisi Arab. Tidak bisa lagi dilihat sebagai tradisi Arab, tapi dia pengamalan ajaran Islam, pengamalan Al-Quran. Pengamalan Al-Quran dan Sunnah. Seperti apa nih? Berjenggot. Berjenggot. Mungkin saja kalau jenggot itu awalnya adalah orang Arab yang sering menumbuhkan jenggot, saya juga tidak tahu. Tapi setelah ditetapkan menjadi sunnah, tidak bisa lagi dipahami bahwa arah itu mak jenggot. Tidak.
Nah itu yang perlu kita pahami tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW yang berlaku untuk kaffatan linnas. Kita lanjutkan sedikit. Jadi ba'athahullahu ilan nasi kaffa waftarada ta'atahu ala jami'is tsaqalainil jinni wal ins. Dan Allah mewajibkan untuk mentaati beliau kepada dua makhluk as-tsaqalain, yaitu jin dan manusia. Maksudnya kerasulan Nabi Muhammad SAW juga berlaku untuk bangsa jin. Bangsa jin juga wajib taat, wajib beriman, wajib muslim. Walaupun Nabi diutus, Nabi sebagai manusia, tapi kerasulannya berlaku juga untuk bangsa jin. Makanya Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nah itu, jin. Makanya jin tidak boleh disembah, tapi dialah yang harus juga menyembah kepada Allah, mentauhidkan Allah sesuai syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi waftarada ta'atahu ala jami'is tsaqalain. Makanya di surah Ar-Rahman 31 kali Allah bertanya, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Nikmat Tuhanmu yang mana yang kalian berdua dustakan? Siapa yang dimaksud kalian berdua di situ? Jin dan manusia. Jin dan manusia. Iya. Di surah Al-Ahqaf ada ayat menjelaskan bahwa pernah satu ketika Nabi membaca Al-Quran, jin mendengar. Dan setelah jin mendengar ayat Al-Quran, kembali ke kaumnya berdakwah juga. Dan Nabi tahu itu setelah diberitahukan oleh Allah di dalam Al-Quran. Karena Nabi juga tidak tahu yang gaib, makhluk gaib, kalau bukan Allah yang memberitahukan. Begitu. Cuma tidak boleh ini menjadi alasan bahwa jin juga wajib menerima kerasulan Nabi, lalu ada kerjasama dengan jin. Tidak perlu. Tidak perlu ada kerjasama dengan jin. Tidak disyariatkan kita bekerja sama dengan jin. Masing-masing di alamnya, masing-masing di habitatnya. Ya. Yang disyariatkan adalah menghargai jin. Menghargai. Makanya Nabi melarang kita bersuci dengan menggunakan tulang binatang. Karena itu mengganggu, itu makanannya jin. Jadi dihargai tapi tidak diajak kerjasama. Tidak diajak kerjasama. Masing-masing menjalankan ajaran Islam di alam kita masing-masing. Tapi kita wajib meyakini bahwa memang ada jin dan jin juga sama kewajibannya dengan manusia dalam ketaatan kepada ajaran Islam. Kita pengajian ini, insya Allah ada juga jin ini yang ikut belajar dari manusia, kemudian mereka lagi mengajarkan juga kepada kaum. Dalilnya itu yang di surah Al-Ahqaf itu. Golongan jin mendengar Al-Quran dibaca oleh Nabi lalu pergi mengajak kaumnya juga untuk beriman, masuk Islam. Baik. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Mana dalilnya? Jadi semua pernyataan penulis selalu ada dalil di sini. Ya. Semua pernyataan penulis ini ada dalilnya dari Al-Quran, dari Sunnah. Dalilnya adalah firman Allah di surah Al-A'raf, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an." Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyatakan, wahai semua manusia,
Sesungguhnya aku Muhammad adalah Rasul Allah untuk kamu semua. Jelas sekali. Jelas sekali dalilnya. Dalilnya bahwa jin juga ya berlaku juga kerasulan Nabi untuk jin, tidak dicantumkan oleh penulis di sini, tapi kita bisa lihat dalam firman-firman Allah di surah Al-Ahqaf. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jin yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin dan seterusnya. Kemudian kata penulis rahimahullah, wa akmalallahu bihiddin, dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama dengan beliau, maksudnya dengan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menyempurnakan agamanya. Maksudnya ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Ya kan? Sebagaimana yang sudah dijelaskan juga terdahulu, bahwa semua kebaikan telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semua keburukan telah dijelaskan pula. Jadi tidak ada lagi aspek yang tidak dijelaskan dalam Islam. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalil kesempurnaan ajaran Islam ini jelas sekali firman Allah tabaraka wa taala yang sangat populer dalam surah Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan, telah kusempurnakan atas kamu nikmatku, wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridho kalau Islam itu menjadi agamamu. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, kalau kita melakukan tadabbur terhadap ayat ini secara singkat ada 3 poin. Ada 3 statement ilahi dalam penggalan ayat mulia ini. Yang pertama statement Allah di sini, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sempurna. Telah sempurna. Nah, apa faedah yang mesti diambil dari kesempurnaan agama Islam? Tidak membutuhkan pengurangan, tidak membutuhkan penambahan. Itulah sebabnya sehingga tidak boleh ada tambahan-tambahan dalam syariat ini. Siapa yang menambah syariat berarti menilai Islam belum sempurna, berarti menolak surah Al-Maidah ayat 3. Astagfirullah. Sama ketika ada orang menganggap sesuatu ajaran baik, tapi tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti dia mengatakan bahwa ada kebaikan yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mesti ditambah ini syariat. Jadi dengan sempurnanya ajaran Islam tidak membutuhkan penambahan, tidak membutuhkan lagi penambahan. Karena itu Nabi SAW mengancam dengan tegas orang yang menambah-nambah syariat. Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Ya kan? Siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru dalam urusan agama kami yang tidak ada dalilnya, tertolak. Fahuwa rad ay mardud, tertolak. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Ya. Siapa yang melakukan satu amalan tidak ada perintahnya dari kami, tertolak. Mardudun li sahibih. Tertolak bagi pelakunya. Sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Saya selalu bilang begini, kasihan ini umat Islam yang jelas-jelas ada dalilnya tidak mau dikerja,
yang tidak jelas ada dalilnya, bahkan yang tidak ada dalilnya sama sekali, itu yang dihabiskan waktu untuk melakukannya dengan harapan semoga diberkahi, semoga dipahalai. Ini bagian dari Islam, bagaimana? Yang memprihatinkan itu kan tidak mau belajar. Dan kalau diajak kepada Islam yang murni, macam-macam kodon tuduhannya. Dikiralah kita orang kaku, dikiralah kita orang fanatik, ya. Dikiralah kita orang yang tidak tahu perkembangan zaman. Waduh. Ya, hadahumullah. Semoga Allah memberi hidayah saudara-saudara kita itu. Dan kita jangan begitu. Salah satu juga alasannya mereka, megawegan dia tiang. Dek itu nadulen runtuh doi, runtuh agan. Berarti. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pernyataan Allah yang kedua adalah wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu. Artinya dengan sempurnanya ajaran Islam, inilah nikmat Allah yang paling sempurna. Kalau mau mendapatkan kenikmatan Allah yang sempurna, amalkan ajaran Islam yang sempurna ini. Ya. Amalkan ajaran Islam yang sempurna ini. Semua nikmat Allah yang ada pada manusia belum sempurna kenikmatannya. Bahkan bisa bertukar dengan bencana, azab, kalau tidak diwarnai, tidak dikelola sesuai dengan ajaran Islam. Kan begitu, Pak. Bacalah sejarah untuk kesekian kalinya. Bagaimana nasib orang-orang yang menentang petunjuk Allah dari zaman ke zaman, dari umat demi umat. Hancur semua. Di tengah-tengah kenikmatan mereka hancur. Ada yang dihancurkan oleh Allah di tengah nikmat harta. Ya kan? Ada yang dihancurkan oleh Allah di tengah nikmat kekuasaan. Ada yang dihancurkan oleh Allah di tengah nikmat kekuatan fisik. Karena menentang petunjuk Allah. Jadi wa atmamtu alaikum nikmat. Kalau mau memperoleh nikmat Allah yang paling sempurna, ikuti ini ajaran Islam. Jangan selalu menunjukkan penolakan, pembangkangan ya terhadap syariat Islam. Jangan ya. Kemudian statement Allah yang ketiga di sini, waraditu lakumul Islam madinah. Ini puncaknya. Mau diridhai oleh Allah, jangan bicara ridha Allah kalau tidak beragama Islam. Jangan mengharap ridha Allah kalau tidak beragama Islam. Orang kafir tidak ada diridhai oleh Allah. Wala yarda li ibadihil kufr. Firman Allah di surah Zumar, Allah tidak pernah ridha pada hambanya yang kafir. Itu yang pertama. Yang kedua, biar kita sudah masuk Islam, biar kita sudah beragama Islam, semakin positif kita beragama Islam, semakin positif pula ridha Allah kepada kita. Mau semakin diridhai oleh Allah, perbaiki keimanan kita, perbaiki, tingkatkan terus cara kita berislam. Waraditu lakumul Islam. Kan mengharap ridha Allah, lawannya Allah yang dikerja. Yang dibenci oleh Allah dikerja. Mana caranya? Apa istilahnya? Jauh panggang dari api. Jauh panggang dari api. Gimana mau masak? Tidak bisa ketemu keinginan dengan pekerjaan. Mau kena diridhoi oleh Allah Nabila.
tidak melakukan yang diridhoi oleh Allah. Baik. Nah, dengan sempurnanya ajaran Islam ini apa yang mesti dilakukan? Bukan hanya ditahu bahwa sempurna pala ini Islam. Yang harus dilakukan adalah betul-betul memasuki ajaran Islam yang sempurna ini. Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kafah. Artinya, kalau kita sudah tahu bahwa agama ini sudah sempurna, masukin. Yang sekedar tahu bahwa Islam sudah sempurna, tapi perbuatannya sehari-hari tetap ada yang keluar dari ajaran Islam. Tetap ada yang mau dilepaskan dari ajaran Islam. Apa? Apa gunanya pemahamannya bahwa Islam sudah sempurna? Kalau salat, haji, umrah, puasa mau di ajaran Islam. Kalau kita voting anak-anak, tak pada nak bisa. Elok tahu mai gaya nak ayo bicara. Aku pernikahan tidak usah Islam bicara di sini. Nanti di masjid ruangannya Islam, astagfirullah. Ya. Makanya saf pertama di masjid. Saf pertama di masjid tapi apa voting nama baik letot tuh sifat joger. Kenapa bisa? Nah ini. Karena dia merasa Islam itu cukup di masjid. Cukup di masjid. Nah itu. Udkhulu fis-silmi kafah. Nah, ada yang menarik dalam ayat mulia ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Orang-orang Yahudi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberanikan diri mengatakan kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, kalau tidak salah memang beliau sudah khalifah memang waktu itu. Atau saya tidak ingat persis lah. Intinya orang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab bahwa apa? Ada ayat yang turun di dalam Al-Quran, kitab sucimu. Seandainya itu turun pada kitab Taurat, kami jadikan hari turunnya itu sebagai hari raya. Yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum. Umar bin Khattab mengatakan, saya tahu tempat turunnya, waktu turunnya. Tapi saya tidak melakukan perayaan karena Nabi tidak contoh. Nah, inilah satu dalil yang menguatkan pendapat yang tidak melakukan perayaan selain 2 hari raya, 3 dengan hari Jumat itu. Umar bin Khattab mengatakan, saya tahu hari turunnya itu ayat. Semestinya kan, seandainya boleh ditambah-tambah ini hari raya dalam Islam, semestinya kita yang lebih pantas mengatakan itu dari Yahudi. Ya kan? Jelas-jelas dalam Al-Quran, semestinya kita yang termotivasi merayakan itu daripada orang Yahudi. Tapi kenapa Umar tidak mau? Karena tidak ada contoh. Nabi masih hidup. Setelah turun al-yauma akmaltu lakum dinakum, Nabi masih hidup 81 hari. Menurut penelitian sejak masih hidup 81 hari. Masih lama sekali. Kenapa beliau tidak melakukan perayaan untuk mencontohkan bahwa ayat ini mesti dirayakan? Dan tidak ada juga satu isyarat pun kepada para sahabat bahwa rayakan ayat ini, turunnya ayat ini. Jadi orang Yahudi mau sekali kalau ayat ini turun di kitab Taurat, tapi tidak. Allah tidak turunkan di Taurat. Yang kedua, orang Yahudi mau mensyukurinya dengan hari raya. Seakan-akan mengatakan, kenapa kau tidak rayakan itu hari turunnya? Nah, itu ayat paling penting itu. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak mau. Tidak. Karena tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Baik. Kemudian kita baca lagi sedikit. Wadalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil tentang kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau juga akan mati pada satu saat. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, innaka mayyit. Sungguh engkau Muhammad akan mati. Wa innahum mayyitun, dan sungguh mereka pun, orang-orang kafir pun akan mati. Jelas sekali. Semua manusia akan mati, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka mayyit. Innaka mayyit. Wa innahum mayyitun, dan mereka pun, sungguh mereka pun akan mati. Tidak ada orang yang hidup terus di dunia ini. Sesudah itu apa yang terjadi? Tsumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kemudian sesungguhnya kamu semua nanti di hari kiamat di sisi Rabbmu akan takhtasimun. Apa itu takhtasimun? Berselisih. Apa maksudnya berselisih di sini? Masing-masing mempertanggungjawabkan tugasnya. Masing-masing mempertanggungjawabkan tugasnya. Nabi SAW akan ditanya sejauh mana pelaksanaan tugasmu. Sesudah itu umatnya lagi nanti akan ditanya sejauh mana kamu menerima dakwah Nabi. Yang tidak bisa bertanggung jawab itulah yang disiksa. Itu maknanya kamu berselisih nanti di hadapan Allah. Maksudnya masing-masing akan ditanya dan masing-masing akan mengemukakan alasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kondisi nanti di hari akhir. Jadi para nabi juga akan ditanya oleh Allah, tapi bukan berarti Allah tidak tahu, hanya Allah ingin memperlihatkan, membuktikan bahwa memang para nabi dan rasulnya telah menunaikan tugas tanpa ada dikurangi dan ditambah sedikit. Nah, sekarang kau sebagai umatnya bagaimana? Umatnya nanti tidak bisa bertanggung jawab, tidak bisa mengelak lagi. Yang menolak tidak bisa mengelak. Begitulah penjelasannya. Jadi innaka mayyit, ini jelas sekali dalilnya bahwa Nabi SAW juga akan mati. Selain ayat yang sudah pernah saya baca di pertemuan lalu, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata au qutilan qalabatum ala aqabikum. Di situ jelas sekali isyaratnya bahwa Nabi juga akan mati. Tapi kalau di sini yang di surah Az-Zumar ini yang dicantumkan oleh penulis ini jelas-jelas menunjukkan Nabi juga akan mati. Innaka mayyit gitu. Wa innahum mayyitun. Sampai sini dulu para jamaah sekalian. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan. Nah, beliau setelah menjelaskan tentang kematian Nabi Muhammad SAW ini, beliau kemudian menjelaskan tentang adanya hari kebangkitan. Bahwa baik Nabi maupun semua manusia ketika mati nanti, setelah mati nanti di akhirat akan dibangkitkan semua kembali. Ya. Wan nasu idza matu yub'atsun. Insyaallah pengajian yang akan datang 2 pekan depan insyaallah kita akan bahas lagi sedikit tentang adanya hari kebangkitan, adanya kehidupan di hari akhirat sesudah kita semua mati. Tidak boleh ditolak, tidak boleh diingkari. Bahkan harus selalu dipermantap keyakinan kita bahwa betul-betul kita akan hidup nanti setelah kita mati. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga ada manfaat dari pelajaran kita ini untuk semakin menyadarkan kita ya tentang bagaimana kita berislam sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.